Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar dari kitab Yesaya pasal yang ke-38 ayat 1 sampai 22, dan saya sudah suruh untuk membaca di rumah, sebab tidak akan kita baca hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan tema untuk hari ini adalah doa orang benar, besar kuasanya. Ya, sekali lagi Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai 22. Temanya saya buat doa orang benar, besar kuasanya. Ya, kitab Yesaya saya sudah sampaikan berulang-ulang bahwa kitab Yesaya itu terbagi dari dua bagian. Yang pertama, bagian yang pertama adalah pasal 1 sampai pasal 39. Dan bagian yang kedua adalah pasal 40 sampai pasal 66. Jadi kitab ini terbagi dari dua bagian. Nah, bagian yang pertama itu pasal 1 sampai pasal 39 itu terbagi dari beberapa bagian juga. Bagian yang pertama adalah pasal 1 sampai pasal 5. Saya buat waktu itu pendahuluan karena tidak diketahui zaman apa dan zamannya siapa, cuman secara umum. Karena itu saya membuat di situ pendahuluan. Nah, pasal 6 itu adalah panggilan dari Yesaya sebagai nabi yang dipanggil oleh Tuhan untuk bekerja, untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, pasal 7 sampai pasal 35 itu adalah firman Tuhan yang datang kepada orang Israel pada zaman Raja Ahaz. Jadi zaman pemerintahan Raja Ahaz, maka firman Tuhan datang. Itu kisah-kisah semua pasal 7 sampai pasal 35 itu adalah kisah di mana Raja Ahaz sedang memerintah di Israel. Nah, hari ini kita masuk di dalam pasal yang ke-36 sampai pasal 39, yaitu bicara soal Raja Hizkia. Ketika kita pindah dari zaman Raja Ahaz ke zaman Raja Hizkia, kita melihat bahwa penulis kitab Yesaya tidak memulai kisahnya, kisah Raja Hizkia dengan awal kerajaannya, tetapi langsung kepada pengepungan Raja Asyur terhadap kerajaan Yehuda. Nah, sekali lagi, jadi kitab Yesaya tidak memilih kerajaan Hizkia itu, tidak dimulai dari awal, tetapi langsung kepada waktu Raja Asyur mengepung Raja Yehuda. Kenapa? Ya, ada dua hal yang ingin disampaikan kenapa langsung seperti itu. Yang pertama, bahwa kitab Yesaya ingin menceritakan bahwa Allah tidak menginginkan orang Yehuda hancur, sekalipun mereka telah menyakiti hati Tuhan. Tuhan mengharapkan perubahan mereka supaya mereka terpelihara. Ya. Jadi ini yang pertama, mengapa Yesaya tidak menceritakan seluruhnya kitab tentang Hizkia. Yesaya ingin mengambil bahwa apa yang terjadi dalam Raja Ahab yang sudah dinubuatkan di kitab Raja Ahab waktu zamannya Raja Ahab, maka di zaman Raja Hizkia itu betul-betul terjadi, tetapi gagal karena Tuhan sudah melihat perubahan Raja Yehuda yang dipimpin oleh Raja Hizkia. Yang kedua, kenapa kitab ini menceritakan seperti itu? Karena ketika kita kembali, maksudnya Yesaya ingin berkata bahwa ketika kita kembali kepada Allah, maka Tuhan akan mengampuni kita, dan pengampunan itu akan diikuti oleh penyertaan Tuhan bagi kita. Jadi ketika kita kembali kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni kita. Nah, ketika Tuhan mengampuni kita, maka fasilitas kembali akan ada pada kita, yaitu fasilitas penyertaan Tuhan bagi umat.
ketika kita membahas pasal 36 dan 37, saya memberikan tema dengan bertobat terletak keselamatan kita. Ya. Dengan bertobat disitulah terletak keselamatan. Sebab memang Raja Asyur itu sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada Ahab akan datang mengepung kerajaan Yehuda karena mereka tidak mau bertobat dengan masalah yang Tuhan sudah izinkan terhadap mereka melalui Raja Aram dan Israel. Mereka tidak mau bertobat, maka Tuhan berjanji Tuhan akan memberikan yang lebih besar lagi masalah kepada mereka, yaitu Raja Asyur. Tetapi ketika Hizkia dalam kerajaan Hizkia mereka bertobat, maka ada keselamatan. Itu sebabnya waktu itu saya memberikan tema dengan bertobat terletak keselamatan kita. Nah, sering saya katakan kepada saudara-saudara dan saya bahwa kita ini berbeda dengan dunia. Kita ini sangat berbeda dengan cara-cara dunia. Kita hanya akan menikmati hidup yang enak kalau kita hidup dengan dekat dengan Tuhan. Kita akan menikmati kenikmatan hidup kalau kita dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita jauh daripada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan masalah yang besar dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan memberikan fasilitas itu kembali, yaitu keselamatan, sebab ada penyertaan Tuhan. Pasal ini, pasal 38 yang sudah kita baca, yang saya sudah suruh katakan supaya saudara baca, itu sebenarnya terbagi dua bagian. Bagian yang pertama adalah Hizkia sedang sakit dan diberitahukan oleh Tuhan bahwa dia tidak akan sembuh, tetapi akan meninggal. Nah, ketika dalam keadaan seperti itu, lalu Hizkia berdoa kepada Tuhan. Dan ketika berdoa, maka Hizkia sembuh dari penyakitnya. Itu bagian yang pertama. Tapi bagian yang kedua, pasal ini sebenarnya menceritakan tentang setelah Hizkia sembuh, maka Hizkia menuliskan sebuah tulisan, sebuah karangan, di mana pengalamannya dari sakit itu, pengalaman dari masalah itu, kemudian dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kesembuhan. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang mau dijelaskan kepada kita dari bagian ini? Apa yang mau diceritakan oleh pasal ini kepada kita? Karena ini adalah firman Tuhan. Dia berfirman kepada kita dengan keadaan ini. Apa yang mau dijelaskan kepada kita? Nah, saya membuat temanya tadi adalah doa orang benar besar kuasanya. Ya, saya membuat tema untuk pasal ini adalah doa orang benar besar kuasanya. Di dalam bagian ini kita mengerti bahwa Hizkia adalah orang yang benar, yang mengikat perjanjian dengan Tuhan di awal-awal dia memerintah. Bahkan hari pertama dia memerintah, maka yang dimulai Hizkia memulai pemerintahannya dengan membuat perjanjian, mengikat perjanjian dengan Tuhan dan menyingkirkan semua berhala-berhala. Artinya pada saat itu Hizkia memulai dengan hidup dengan benar. Ya. Jadi kita mengerti bahwa Hizkia dalam bagian ini adalah orang yang benar. Dan ketika Hizkia mendapat masalah, dalam tanda kutip masalahnya adalah yaitu Hizkia sakit dan Hizkia akan mati.
Ya, jadi itu dalam tanda kutip saya buat masalah. Ketika Hizkia mengalami masalah, maka Hizkia berdoa. Karena Hizkia adalah orang yang benar, karena Hizkia sudah memulai hidup dengan benar, maka Tuhan mendengar doanya. Ya. Karena itu Tuhan mendengar doa. Nah, saudara lihat apa yang ditulis dalam ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Ya, ketika Hizkia sakit dan ayatnya datang kepada dia, firman Tuhan datang kepada dia. Beginilah firman Tuhan. Pergilah, sampaikanlah pesan terakhir, sebab engkau tidak akan sembuh, tetapi engkau akan mati. Nah, dalam masalah ini Hizkia berdoa kepada Tuhan. Nah, ayat 5 juga berkata, beginilah firman Tuhan, telah ku dengar doa dan telah kulihat air matamu. Nah, saudara bisa melihat bagian ini, bahwa ketika Hizkia punya masalah yang besar, di mana firman Tuhan berkata kepada dia tidak akan sembuh, dia tidak akan sehat lagi, tetapi dia akan mati. Karena itu dia harus menyampaikan pesan terakhir kepada keluarganya, sebab dia akan mati. Tetapi ketika dia mengalami masalah yang seperti itu, kemudian dia berdoa dengan sebuah keluh kesah, dan dia mengingatkan bahwa hidupnya sudah berubah, sudah bertobat kepada Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan untuk mengingat segala kebaikan. Nah, firman Tuhan berkata, saudara perhatikan, telah kudengar doa. Jadi saudara, bagian ini ingin menceritakan bahwa doa orang benar besar kuasa. Ya, sekali lagi, bagian ini ingin menceritakan bahwa doa orang benar besar kuasa. Itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian ini memang sedang menceritakan kepada kita, ketika kita memulai hidup dengan benar, ketika kita memulai hidup dengan takut akan Tuhan, tidak pergi kepada ilah lain, tetapi kita hidup dengan benar di hadapan Tuhan, maka doa kita didengar oleh Tuhan. Doa kita menjadi doa kesukaan Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin katakan bahwa doa orang benar besar kuasanya. Dan ayat itu juga berkata, telah kulihat air matamu. Ya, jadi bagian ini juga ingin menyinggung juga tentang pengepungan Raja Asyur. Sebab pada saat itu masih ada di dalam pengepungan Raja Asyur, tetapi dengan doa orang benar, tetapi dengan doa orang benar yang dengan yakin didoakan, maka Tuhan mendengar doa orang yang demikian ini. Saudara lihat bahwa di zaman Raja Ahaz itu sudah jelas-jelas disampaikan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan akan mengutus Raja Asyur. Tuhan berkata, padaku ada orang yang kuat. Tetapi ketika Hizkia memulai hidup dengan benar, ketika Hizkia mulai takut akan Tuhan, mengikat perjanjian dengan Tuhan, maka ketika pengepungan itu terjadi, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka semuanya kita mendengar, kita melihat di pasal 36 dan 37, 185 jiwa tentara dari Asyur mati di perkemahan, sehingga Raja Asyur harus kembali, dan setelah sampai di sana dia dibunuh oleh anaknya sendiri. Kenapa saudara? Karena orang yang sudah berubah, bertobat kembali, orang yang kembali kepada Tuhan seperti yang diharapkan oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengampunan, dan pengampunan itu akan disertai dengan fasilitas, yaitu penyertaan Tuhan. Nah, ketika Tuhan menyertai kita, doa kita juga
dijawab oleh Tuhan. Nah, karena itu kita harus melakukan dua hal, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus melakukan dua hal. Maka yang pertama adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Karena doa orang benar yang didengar oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, langkah pertama, maka kita harus memperbaiki hidup kita. Kita harus menjadi orang yang benar. Sebab hanya doa orang benar yang didengar oleh Tuhan. So, kalau saudara melihat Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2, ayat itu berkata, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong, bukan kurang tajam untuk pendengaran Tuhan untuk mendengar doa kita, tetapi yang menjadikan pemisah antara engkau dengan Tuhan Allahmu adalah pelanggaran dan dosa. Nah, saudara lihat bagaimana dosa itu adalah menjadi penghalang dari doa. Itu sebabnya saya ingin katakan kepada saudara, bagaimanapun engkau berdoa, berapa lama pun engkau berdoa, berbulan-bulan pun engkau berdoa, seperti apapun engkau berdoa, model apapun puasa yang engkau lakukan, kalau engkau belum bertobat, kalau engkau tidak takut akan Tuhan, kalau engkau tidak kembali kepada Tuhan, maka tidak akan pernah doamu dijawab oleh Tuhan. Sebab dosa itu akan menjadi penghalang dari doa-doa yang kita panjatkan. Kalau saudara mengingat ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib, yang sebenarnya bulan-bulan ini kita akan rayakan Paskah. Kalau saudara mengingat Tuhan Yesus berdoa, Eli, Eli, lama sabatani, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara melihat bahwa bagian itu adalah pada saat Yesus menanggung dosa. Kalau manusia itu ada dosa, maka Tuhan akan memalingkan, meninggalkan kita. Itu sebabnya dosa adalah penghalang daripada doa. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mau doamu berkuasa, kalau mau doamu benar dijawab oleh Tuhan, maka langkah yang pertama adalah engkau harus kembali kepada Tuhan. Engkau harus bertobat. Engkau harus menyingkirkan segala hal yang berhala-berhala. Saudara melihat Hizkia, dia memulai dengan mengikat perjanjian dengan Tuhan, bahwa dia akan melekat kepada Tuhan. Dia memulai dengan membuang segala berhala-berhala, maka dia didengar doa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, bagian ini ingin menceritakan adalah doa dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar doa. Ya, kalau bagian yang pertama, hidup kita harus benar. Kalau hidup kita benar, maka doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Bagian yang kedua adalah doa dengan sungguh-sungguh. Saya ingin katakan kepada saudara bahwa doa yang tidak sungguh-sungguh, doa yang hanya sekedar, doa yang hanya biasa-biasa saja, sebenarnya menunjukkan bahwa engkau tidak serius kepada Tuhan, bahwa engkau tidak sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, bahwa engkau tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ketika engkau berdoa hanya biasa, engkau berdoa hanya rutinitas, engkau hanya berdoa hanya biasa, maka sebenarnya itu membuktikan bahwa engkau tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi ketika kita percaya dengan sungguh kepada Tuhan, ketika kita betul-betul percaya, mengikat perjanjian dengan Tuhan, maka sebenarnya itu kelihatan dari bagaimana kita berdoa. Ayat itu berkata, telah kulihat air mata. Bagaimana doa dengan air mata kalau tidak doa dengan sungguh-sungguh? Bagaimana orang berdoa mengeluarkan air mata kalau dia tidak berdoa dari hati yang paling sungguh? Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang kedua ini ingin menceritakan, kalau engkau punya masalah, kalau engkau
Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menyelesaikan setiap permasalahan kita. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Hizkia adalah orang yang benar. Hizkia adalah orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka saudara melihat doa orang benar besar kuasa. Apa yang sedang kau alami hari ini? Apa yang sedang engkau pergumulkan pada sore hari? Apa penyakit apa yang sedang kita takuti hari ini? Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dan kalau kita sudah memperbaiki seluruh kehidupan kita, kita meletakkan hidup kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Dengarkan saya berkata bahwa doa kita, doa orang benar besar kuasa. Amin firman Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar kita, mengasihi kita dan menjawab setiap doa kita. Saya ingin berdoa buat kita semua. Bapa di surga, kami mau serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana doa orang benar besar kuasanya. Kami sangat percaya apa yang Engkau sampaikan kepada kami hari ini adalah betul-betul firman Tuhan yang sedang Engkau arahkan kepada kami, supaya betul-betul kami berdoa, supaya kami betul-betul melakukan doa orang yang benar. Itu sebabnya Tuhan, hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, biar Engkau tolong kami untuk menjadi hidup benar di hadapan Tuhan. Biar Engkau tolong kami supaya kami semakin mengasihi Tuhan, membuang segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kami mau mengikat perjanjian dengan Tuhan, supaya kami tergolong orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu kami mau serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu setiap jemaat-Mu ada yang punya masalah, khususnya bangsa dan negara kami Republik Indonesia, bahkan lingkungan kami yang sedang dilanda dengan wabah corona. Tapi kami percaya doa orang benar besar kuasanya. Karena itu hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, Tuhan tutup bungkus sehingga tidak ada seorang pun di antara mereka yang kena penyakit corona, tetapi semua diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa kepadamu, tangan-Mu yang penuh kasih itu melimpah dan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, juga kumpulan Lembaga Jawa Timur. Tuhan pelihara sehingga tidak ada satu pun di antara mereka yang kena penyakit ini. Bapa di surga, kami percaya oleh kebaikan-kebaikan-Mu, kemurahan-Mu akan melimpah kepada sidang jemaat-Mu. Tuhan memberkati jemaat-Mu suami istri dan anak-anak mereka takut akan Tuhan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan tangan mereka dan seluruh pergumulan mereka. Tuhan tolong sehingga semua jemaat-Mu menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kami berdoa khusus buat bangsa kami. Tuhan tolong bangsa kami supaya bisa menyelesaikan setiap masalah-masalah ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat percaya kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Saudara itu yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan-Mu dengan iman dan arahkanlah hati-Mu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus. Itulah yang akan menyertai, memberkati, menolong, bahkan menopang, meneguhkan iman kita malam ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali kelak. Yang percaya berkata amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya kita semua dipelihara oleh Tuhan. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di sharing kepada teman-teman yang lain supaya semua diberkati oleh Tuhan. Shalom, dadah.